Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma iftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu anhum wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, apa kabar ya ikhwah? Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi kita dan mencurahkan rahmatnya serta berkah pada hari ini juga seterusnya insyaallah. Dan antum semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun dan nikmat yang Allah berikan untuk kita syukuri. Baik, pagi ini insya Allah kita akan bahas, kita akan ulang kembali dan kita akan singgung masalah dahulukan dakwah dan pemahaman sebelum ruqyah. Ikhwati fillah rahimakumullah, dakwah dalam ruqyah adalah suatu hal yang harus adanya. Kita ini bukan terapis yang sifatnya seperti tukang ruqyah. Kalau bahasa tukang ruqyah maka kita tidak tahu menahu apa yang jadi masalah dari para pasien kita, dari marki kita. Ketika mereka datang dan mengeluhkan rasa sakit mereka, maka langsung kita putuskan untuk eksekusi aliran lakukan ruqyah untuk mereka dan mereka sembuh biidznillah. Kemudian mereka pulang dan menikmati kesembuhan mereka. Ketika kembali minggu depan kembali ingin diruqyah lagi, dan kita ruqyah lagi dan sembuh lagi biidznillah. Pulang lagi ke rumah sehat lagi, seminggu kemudian sakit lagi. Itu namanya tukang ruqyah atau tukang terapis atau tukang pengobatan alternatif. Maka yang kita inginkan adalah berkahnya dari ruqyah ini. Kita sambungkan dengan dakwah, kita sambungkan dengan perubahan yang drastis dari marki-marki kita atau pasien kita. Ketika mereka datang mengeluhkan sakit kepada kita dan apa yang dia derita dengan masalahnya selama ini, maka kita dahulukan berbicara, dahulukan berdialog, dahulukan untuk membedah apa sebenarnya penyebabnya. Maka ketika mereka tahu penyebabnya yang tidak jauh dari gangguan jin, mungkin dari dosa-dosa di masa lalu, dosa besar atau dosa kecil, atau mungkin bermuamalah dengan jin, atau mungkin dia menyimpan benda-benda yang Allah murkai di sana ketika dia menyimpannya, atau mungkin dia berdurhaka karena dia pelaku riba, atau mungkin durhaka pada orang tua mungkin, atau mungkin selama ini dia seorang yang zalim terhadap sesamanya. Nah, kita perlu untuk menggali masalah itu. Diperlukan berbicara empat mata, atau kalau akhwat dengan mahramnya, dengan suaminya juga berbicara di sana. Kita gali masalahnya dan kita arahkan dakwah dulu, pemahaman. Dan untuk pembuktiannya adalah ada screening, metode screening atau scanning. Ibarat flash disk, kita cek langsung apakah flash disk ini ada virusnya atau tidak. Maka ada smadaf atau yang lain, virus. Kita masukkan ke komputer maka terlihat virusnya apa saja. Nah, itu dia. Kita musnahkan atau bagaimana. Sama dengan halnya pasien kita screening dulu dengan cara apa? Dengan cara bacaan Quran. Kita tidak langsung memvonis bahwa mereka salah melakukan ini dan itu, tapi kita buktikan dulu kesalahan mereka. Bahayanya mereka melakukan itu terus-menerus. Misal seorang datang dari pegawai bank konvensional misalkan, datang ke kita untuk minta diruqyah karena sering mengeluhkan sakit di bagian kepala, bagian belakang, berat di pundak. Kadang-kadang suka was-was, lupa bilang rakaat sholat, kadang-kadang sering cekcok, dan hasil yang mereka dapatkan entah kemana walaupun hasilnya banyak jutaan. Hanya keren yang mereka bawa, cuman penghasilan tidak mereka makan. Jadi ada sakit-sakitan anak yang nakal dan lain sebagainya. Maka kita jangan langsung bilang, oh antum di bank, antum harus keluar resign, bahwa pekerjaan antum ini pekerjaan haram. Tidak seperti itu. Inilah fungsinya dakwah dalam ruqyah. Dakwah mengajak mereka tanpa mereka tersinggung. Kita cukup mengambil ikan tanpa harus mengobok-obok kolam, sehingga ikan yang lain tidak terlihatan. Ambil ikan dengan cara yang cerdas, dengan cara yang bijak.
Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak mereka ke jalan Tuhan kita, ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah, dengan Al-Qur'an, wal mau'izatil hasanah, dan tutur kata yang baik, tidak dengan kasar, tidak dengan menuduh. Maka mereka yang datang, misalkan pelaku riba ini datang kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Kita tanya kerjaan mereka apa. Mereka jujur misalkan di bank. Oh ya. Terus apakah punya keturunan misalkan atau leluhur yang bisa disebut orang paranormal atau misalkan dukun dan sebagainya. Nanti terus kita gali satu-satu. Apa saja yang jadi penyebab dia suka sakit-sakitan. Langsung kita buktikan, baiklah kita coba ya. Silahkan berwudu terlebih dahulu misalkan. Dan bacakan beberapa ayat, antum mendengarkan sekhusyuk mungkin. Lalu apa yang antum rasakan, ceritakan pada kami sejujur-jujurnya. Karena kita bukan seorang dukun yang mampu meramal, menerawang. Kita perlu diagnosa. Ketika antum mendatangi dokter, ceritakan pada mereka. Ketika Anda mendatangi seorang dokter, maka dokter akan bertanya apa yang dikeluhkan. Kemudian buka di stetoskop, dicek apa namanya tensi darah, dibuka mungkin apa namanya mulutnya juga matanya. Ini perlu untuk sebagai bahan diagnosa. Semakin akurat diagnosa maka semakin mudah untuk mengatasi untuk apa namanya titik-titik titik sembuh atau titik ikhtiar untuk kesembuhan. Nah, kita buktikan dengan misalkan ini orang terkena sihir atau ini pelaku riba, maka kita tekan yang biasa apa namanya dengan screening. Antum dengarkan bacaannya, bacaan dari awal sampai akhir, jangan ikut baca dan jangan baca bacaan yang lain, jangan tertidur. Bacakan Al-Ruqyah satu putaran penuh. Kemudian ketika mereka mulai agak mual atau muntah, kita hentikan bacaan. Kita kembali berbicara. Ini biasanya orang yang pelaku riba, rentenir atau lintah darat, naudzubillah, atau yang suka menggandakan uang, atau mungkin yang praktek-prakteknya ada ribawi di sana. Biasanya mereka ketika dibacakan ayat suci Quran dengan tujuan ruqyah, ada sakit di area kepala bagian belakang. Ini biasanya, tapi tidak harusnya. Kadang di punggung, kadang-kadang di perut atau di pelipis mata. Maka sudah kita bisa tebak dan kita sambungkan kepada solusi dan masalah dan apa namanya masalah dan solusi. Kita ceritakan masalahnya ini dari riba. Terus solusinya bagaimana? Kalau bisa atau mau sembuh total sebaiknya antum resign dari bank tersebut. Cari yang lebih berkah insya Allah. Ini sangat mengena karena yang mereka cari selama ini bukan harta dengan kemampuan mereka dan dengan masa muda mereka. Mereka ingin sembuh dengan total. Bagaimana supaya sembuh total? Penyebabnya ini. Ketika mereka menyadari, oh ini haram. Nah, baru kita masukkan ayat-ayat dan dalil-dalil dari sabda Nabi dan Al-Quran dan Sunnah tentang bahayanya riba, bahwa mereka sama seperti menzinai ibu kandung sendiri, bahkan lebih parah daripada itu, bahwa mereka telah memerangi Allah. Allah telah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba. Mereka akan sadar dengan sendirinya tanpa kita harus bilang dari awal. Ketika mereka menyadari ingin sembuh, maka mereka akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka, dan bahkan yang paling berharga dari mereka itu pekerjaan. Mereka jadi bank akan keluar dengan sendirinya. Seperti itu ikhwah. Jadi kita tidak ditugaskan untuk memvonis atau mentahzir atau misalkan menuduh, bahkan kita langsung datang-datang, oh antum pelaku bid'ah, ini kris ini bid'ah, oh ini apa namanya raja-raja ini haram ini. Tidak seperti itu. Ada cara yang lebih baik untuk menyampaikan kebenaran. Qaulil haq memang, qaulil haq walau kana muran. Katakan yang benar walaupun pahit. Memang seperti itu, tapi cara. Ingat sekali lagi cara. Ada cara yang lebih beradab dan berakhlak. Tidak harus kita langsung sampaikan kebenaran itu hingga melukai calon pasien kita. Kita perlu ikannya, bukan perlu mengobok-ngobok kolamnya. Maka ambil ikan tanpa harus mengobok-ngobok kolam. Kita buktikan bahwa ketika mereka menyimpan jimat, rajah dan isim dan lain sebagainya, atau ketika mereka mengamalkan amalan-amalan bid'ah ini, seperti misalkan puasa mutih, dulu pernah puasa ngembleng, mati geni dan sebagainya, atau mungkin ketika mereka melakukan apa namanya ritual-ritual di luar yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, bahwa ini berbahaya, maka kita perlu buktikan kebahayaan itu.
Dengan apa? Dengan ruqyah. Bacakan ruqyah dengan niat screening atau scanning, mengecek apakah dalam tubuhnya ada virus atau tidak. Dan ketika rasa sakit itu ada pada mereka menyadari bahwa ini sangat berbahaya, maka mereka akan meninggalkan setelah kita beritahu bahwa bahayanya menyimpan benda pusaka itu seperti itu. Terus yang paling berbahaya adalah antum kehilangan iman nanti. Kehilangan iman di akhir hayat dan antum naudzubillah masuk neraka yang mana kekal di dalamnya. Khalidina fiha. Lihat surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari golongan ahli kitab, wal musyrikina, dan orang-orang yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya, mereka di neraka jahanam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruknya ciptaan. Maka apa harganya hidup ini yang hanya 70, 80 tahun atau 60 tahun? Kullu ummatin hasad. Setiap umat itu ada batasan umur, dan umur umatku antara 70 60. Maka apa gunanya 70 60 yang dibandingkan dengan akhirat? Khalidina fiha. Satu hari ukurannya adalah ka'alfi sanah mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun yang dalam hitungannya. Satu hari di sana 1000 tahun dunia, maka ukurannya 60 70 itu paling 1,5 jam. Ditebus dengan kesyirikan, ditebus dengan neraka yang kekal abadi. Naudzubillah. Kita ceritakan itu, kita sampaikan itu. Ketika mereka masanya ingin sembuh total, ya tinggalkan itu. Inilah dakwah yang efektif, yaitu dakwah ruqyah syariah, dakwah pengobatan. Antum bisa bayangkan bagaimana seorang Syekh Ishaq, kalau tidak salah Syekh Ishaq, dia datang ke tanah Jawa, ke Belambangan. Ketika itu ada wabah di tanah tersebut. Raja Belambangan mengadakan sayembara, siapa yang mampu menyembuhkan putrinya Dewi Sekardadu, maka dia, kalau laki-laki akan diperistri atau dijadikan menantu. Kalau dia perempuan yang bisa menyembuhkannya, maka dia akan diangkat jadi keluarga kerajaan. Dan tentunya ini sasaran paling tepat untuk para peruqyah, untuk orang-orang yang berjalan di atas manhaj yang lurus, yang dengan iman yang kuat. Maka Syekh Ishaq datang pada Raja Belambangan menawarkan diri, dan diruqyahlah Dewi Sekardadu yang sudah tinggal kulit pembalut tulang. Dan biidznillah Allah turunkan kesembuhan. Kemudian satu kerajaan disembuhkan dengan cara ruqyah. Dan ternyata sumber masalahnya apa? Masyarakat di sana berperilaku hidup kotor, buang air di mana-mana, karena memang tidak diajarkan apa itu jamban. Maka diajarkan oleh Syekh Ishaq, dan akhirnya satu kerajaan Islam semua. Itu cara ruqyah, cara dakwah yang paling efektif. Kita tidak langsung menunjuk masyarakat setelah bidik paling tepat. Nah, bidikan paling tepat seperti itu. Dan pada perkembangannya kita harus sering-sering meruqyah. Itu yang jadi inti. Kita harus sering-sering meruqyah untuk menaikkan jam terbang, bukan menaikkan nama ya, tapi pengalaman di sana nanti. Semakin kita sering meruqyah, semakin kita tahu penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Karena tiap-tiap kasus gangguan ini berbeda-beda cara mengatasinya. Kalau misalkan orang kita hanya disuruh untuk menyembuhkan orang kesurupan, mudah. Tinggal bangunkan orang yang kesurupan ini, panggil namanya, kemudian tanya, kenapa kamu ini? Kuatkan hatinya, kenalkan dia kepada Allah, kenalkan dia kepada zikrullah, kenalkan dia supaya dekat dengan Allah dengan cara qiraat Al-Quran dan menjaga wudunya. Itu kalau kesurupan. Ada yang kesurupan tiap saat terus. Nah, ini penyebab. Biasanya mungkin dia menyimpan ikatan-ikatan atau tali-tali yang diikatkan di gelang atau di perut atau misalkan di leher sebagai azimah. Barangkali dari sana. Nah, jiwanya lemah, hatinya lemah, sering kesurupan. Awalnya untuk penyembuhan, tapi yang akhirnya dia sering kesurupan. Itu sumber masalahnya. Ambil itu, musnahkan. Tapi tidak langsung kita ambil, karena kita perlu keridhaan orang yang memilikinya. Nah, ini perlunya dakwah dalam ruqyah. Kita telah jelaskan kepada mereka bahwa tamimah ini, jimat ini bahaya adanya. Dan efeknya antum bisa rasakan, antum sering kesurupan seperti itu. Mau kesurupan lagi atau mau stop
tanpa kesusahan lagi. Mending langsung pada Allah memintanya. Kita tidak bisa membayangkan orang yang memakai jimat ini mereka mati dalam keadaan membawa jimat. Nah, kita ceritakan itu pada mereka. Mereka akan paham dan mereka ingin sembuh dan ingin jadi manusia normal. Lalu kita ajarkan benteng bagaimana supaya kamu kuat hati dan tidak sakit-sakitan. Bahkan bagaimana supaya kamu terlindung dari godaan setan, gangguan setan, bahkan sihir maupun ain atau hasad. Kita ajarkan solusinya, bukan hanya menuduh tanpa solusi. Itulah dakwah yang sesungguhnya. Maka Allah akan limpahkan rahmatnya dan berkah dalam ruqyah kita insyaallah. Barakallahu fikum, insyaallah nanti kita lanjutkan dakwah ruqyah ini karena ini sangat penting sekali. Kalau antum menguasai beberapa teknik bekam atau misalkan fasdu atau ruqyah atau pengobatan, ini sangat efektif. Bagaimana mereka Nasrani, orang-orang Kristen di kita mengadakan program pengobatan gratis. Antum bisa bayangkan, tempatnya mungkin di posyandu atau di lapang-lapang. Mereka tidak membawa label Kristen mereka, tapi bahasanya pengobatan gratis. Bisa bayangkan, ketika pasien yang memang mahal biayanya mereka gratiskan, bahkan dirujuk ke rumah sakit, disembuhkan di rumah sakit gratis semuanya. Ada seperti itu. Ada bahkan mungkin saudara kita yang ke rumah sakit. Kalau di Bandung itu ada rumah sakit seperti misalkan mohon maaf Santo Yusuf, ada Immanuel dan sebagainya. Dan akhirnya dengan beban biaya yang sangat besar dari hasil operasi bagaimana tidak bisa membayar, maka ada tim khusus mendatangi mereka. Gimana ini bayarnya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ya, sudah nggak apa-apa. Ini dari yayasan kasih apa misalkan. Ini biasanya ada kasih pertamanya. Mereka menyarankan kamu jauhi masjid. Nggak apa-apa, nggak keluar dari Islam juga. Nggak usah murtad, tapi kamu jauhi masjid, jauhi ustad. Cukup sholat di rumah pun bisa. Seiring setiap bulan mereka kirim sembako dan lain sebagainya. Akhirnya mereka murtad dengan sendirinya. Na'udzubillah. Kristenisasi dan pemurtadan yang seperti itu memang marak di Indonesia. Nah, bagaimana kita meraih masyarakat kita dengan cara ruqyah syariah? Kita adakan pelatihan-pelatihan gratis agar mereka teredukasi bagaimana cara menyembuhkan diri sendiri, melindungi keluarganya sendiri tanpa harus berjibaku dengan medis. Untuk hal-hal yang sifatnya sepele langsung ke puskesmas, demam langsung ke rumah sakit, tidak seperti itu ikhwah. Maka perlunya dakwah ruqyah ini. Kita dakwahkan kepada mereka bahwa sangat mudah cara meruqyah ini. Kemudian tolong orang sebanyak mungkin. Ingat, tolong orang sebanyak mungkin. Kita akan senantiasa dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala selama kita menolong saudara kita tanpa pamrih insyaallah. Kita ingin ilmu, maka kita bagikan ilmu, maka Allah bagikan ilmu nanti yang baru. Kita amalkan apa yang pernah kita pelajari, maka Allah akan wariskan apa-apa yang tidak kita fahami, kita ilmu-ilmu yang baru. Man alima bima amila bima alima warastatullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang sudah dia ketahui, maka Allah akan wariskan kepadanya ilmu-ilmu yang tidak dia ketahui, yang baru. Maka apapun ilmu yang pernah kita pelajari di sini ataupun dimanapun, di majlis-majlis halakoh-halakoh atau kajian-kajian yang sifatnya kajian ini bersumber dari Quran dan Sunnah, dan kajian ini memang kajian keilmuan keislaman, kajian agama, maka ambil yang baik itu, kita amalkan langsung dan Allah akan tambahkan terus menerus ilmu itu insyaallah biidznillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita pada para penuntut ilmu hingga akhir hayat insyaallah. Barakallahu fikum. Silakan yang mau bertanya, silakan yang mau menambahkan, bahkan yang berkomentar insyaallah di grup ini. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.